Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam literasi, dan semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa bersama-sama walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dalam suasana daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Amin, amin. Anak-anak yang saya banggakan, mari kita belajar bersama tentang budaya literasi. Baik teman-teman semuanya, saya lebih akrab memanggil teman-teman saja supaya lebih akrab. Budaya literasi ini saya sampaikan pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2020-2021. Yang akan kita pelajari bersama adalah pengertian, tujuan, manfaat, jenis, prinsip, contoh, dan literasi menurut para ahli. Kita mulai dari pengertian. Kita membahas tentang budaya literasi. Apa itu budaya dan apa itu literasi? Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan literasi adalah kemampuan membaca dan menulis dalam setidaknya satu bahasa. Jadi bagaimana kamu mengenal, berakal, berilmu pengetahuan dengan cara mampu membaca dan menulis. Itulah kurang lebih dari makna secara sederhana yaitu budaya literasi. Tujuan literasi. Yang pertama, mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Menumbuhkan budi pekerti yang baik. Menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari bacaan. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Itulah tujuan dari literasi. Jadi banyak sekali tujuan yang kita peroleh setelah memaksimalkan budaya literasi. Kita lanjut ke manfaat atau apa sih gunanya kita membudayakan literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Jadi pembendaharaan kata kita semakin bertambah sehingga pengetahuan semakin luas. Kemudian mengoptimalkan kerja otak. Kita tahu bahwa makanan otak itu adalah informasi, dan informasi itu bisa didapatkan dari budaya literasi, misalnya membaca, menulis, kemudian mencari informasi-informasi yang lain. Selain itu, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jenis literasi. Jenis literasi yang pertama adalah literasi baca tulis, yaitu salah satu dari ke-6 jenis literasi ini yang pertama dan menjadi dasar yang perlu kita kuasai, yakni baca tulis. Membaca dan menulis merupakan literasi yang
dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua adalah literasi numerasi, ya. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan macam-macam angka, simbol-simbol, matematika dasar dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya kalian menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Itu namanya literasi numerasi. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains ini maksudnya adalah ilmu pengetahuan atau sebagai kecakapan ilmiah yang mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah literasi finansial. Ini finansial sudah tahu ya, berhubungan dengan angka, berhubungan dengan keuangan, baik individu maupun sosial dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, memiliki kecakapan, mengaplikasikan pemahaman, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya literasi digital. Nah, ini digital ini bisa diartikan media informasi. Nah, bentuknya sangat luas yang bisa diakses dengan piranti komputer, HP, Android, dan seterusnya. Jenis literasi yang terakhir adalah budaya dan kewargaan. Budaya dan kewargaan itu hanya kebanyakan itu ya. Budaya dan kewargaan. Seharusnya hanya 2, itu 3. Tipe biasa. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Kemudian yang dimaksud literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban setiap warga negara. Baik, kita berlanjut ke prinsip literasi. Program literasi yang baik bersifat berimbang. Diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Program literasi berlangsung di semua kurikulum, dan keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah. Kemudian, apa contoh gerakan literasi yang bisa kita terapkan? Di antaranya, membuat jadwal ke perpustakaan, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai, dan membuat dinding motivasi baik di kelas maupun di kamar rumah. Kita lanjut menurut para ahli. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari literasi. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang terakhir saya mengimbau kepada kita semua, mari bersama budayakan gerakan literasi nasional. Terima kasih, simak baik-baik kata bijak ini. Jangan membaca sampai koma, membacalah sampai titik. Nah, itu bisa disimpulkan sendiri maknanya apa. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Demikian sekilas penjelasan tentang budaya literasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam hangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.